Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jupri Andi Mulyono, calon guru penggerak angkatan 11. Saya bertugas di SD Negeri 011 Pujut Utara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kali ini saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Monalisa Iswar, SPD SD. Beliau adalah calon guru yang akan saya supervisi dalam supervisi akademik nantinya. Baiklah, saya akan memulai coaching pra-observasi. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Halo juga Bapak. Alhamdulillah kabar saya pada hari ini baik dan juga sehat. Dan bagaimana dengan kabar Bapak? Apakah sehat? Alhamdulillah, kabar saya sehat dan semangat luar biasa. Baik Ibu, di sini saya senang bertemu dengan Ibu, bisa bertatap muka dalam sesi pra-observasi yang kita lakukan nanti beberapa hari ke depannya. Baik Ibu, tujuan supervisi akademik ini akan saya lakukan adalah di mana nanti untuk membantu Ibu dalam mengembangkan praktik mengajar di kelas dan meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya yang berdiferensiasi sesuai dari kurikulum Merdeka. Baik Bu, sudah siapkah Ibu kita untuk berdiskusi? Baik Pak, saya sudah siap. Baiklah, kita mulai dari tujuan ya Ibu. Saya ingin bertanya, nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran dalam observasi saya, dalam materi apa dan tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nantinya? Materinya adalah teknologi untuk kehidupan. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini, saya mengharapkan nantinya peserta didik saya dapat menjelaskan peran dari teknologi dalam berbagai aspek. Aspeknya di sini adalah aspek komunikasi, hiburan, kesehatan dan transportasi. Oh, baik sekali Ibu ya. Baik Ibu, di sini saya ingin memastikan agar kita sejalan tentang tujuan observasi ini nantinya. Yang mana observasi ini adalah merupakan tugas dari saya berdasarkan modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Salah satu fokusnya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif terhadap kebutuhan semua peserta didik. Baik Ibu, saya ingin bertanya ini, apakah area yang ingin Ibu kembangkan selama proses observasi nanti? Baik, saya di sini ingin fokus pada penerapan strategi pembelajaran diferensiasi yang telah saya rancang. Di sini saya memastikan bahwa kegiatan ini nantinya bisa memenuhi kebutuhan dari kompetensi peserta didik dengan kemampuan yang berbeda, khususnya adalah dalam hal penyampaian materi dan penilaian terhadap peserta didik kita. Wah, baik Ibu, itu merupakan fokus yang sangat luar biasa menurut saya nantinya. Nah, kemudian Ibu, bisa dijelaskan lebih lanjut tentang strategi diferensiasi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut? Bisa Pak. Di sini saya sudah membagi siswa dalam berkelompok berdasarkan kemampuan mereka. Kemudian lagi kelompok pertama akan diberikan materi dasar yang lebih sederhana. Sementara kelompok yang kedua saya akan memberikan materi yang lebih menantang, kemudian materinya lebih kompleks. Kemudian juga saya akan menyiapkan lembar LKPD, lembar kegiatan peserta didik untuk yang disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam berkelompok. Wah, bagus sekali Ibu. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Kemudian Ibu, sedikit lagi, apakah ada instrumen atau alat penilaian yang akan Ibu gunakan untuk memastikan atau mengukur atau memonitor kemajuan peserta didik dalam masing-masing kelompok nantinya? Ya, semua sudah saya persiapkan. Di antaranya yaitu menyiapkan bobot penilaian untuk kelompok yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Di sini saya akan mengevaluasi
pemahaman dari peserta didik kita terhadap materi, serta untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Baik Ibu, saya juga akan memperhatikan bagaimana Ibu memberikan umpan balik kepada peserta didik secara langsung, kemudian rubrik yang Ibu akan gunakan, kemudian saya bisa mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi yang Ibu sampaikan, serta untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik nantinya. Baik Ibu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait rencana pembelajaran ini? Saya nantinya berharap kepada Bapak untuk memberikan suatu masukan tentang cara mengelola kelas, kemudian terutama bagaimana saya memberikan perhatian ke beberapa kelompok dengan kebutuhan peserta didik kita. Baik Ibu, saya akan fokus pada hal tersebut selama observasi nantinya. Kita berharap semoga yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar. Kemudian di sini nanti saya akan mencermati bagaimana pengelolaan kelas yang Ibu laksanakan, apakah berjalan, kemudian seberapa efektif strategi diferensiasi yang Ibu terapkan dalam kelas. Baik Ibu, setelah observasi ini kita akan berdiskusi lagi nantinya ya Bu, dalam sesi pasca observasi yang telah Ibu lakukan proses pembelajaran. Kita akan berbincang-bincang lagi, sekaligus kita merefleksikan temuan, apa temuan, kemudian memberikan masukan yang konstruktif. Baik Bu, untuk terakhir Bu, apakah ada hal lain yang ingin perlu kita bahas lagi? Sejauh ini tidak ada Pak, namun demikian saya siap untuk Bapak observasi. Baik Ibu, saya sangat menghargai persiapan yang telah Ibu lakukan. Saya yakin observasi ini akan berjalan dengan baik nantinya. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah disediakan untuk sesi coaching pra-observasi ini. Terima kasih, semoga sukses selalu. Sama-sama Pak. Baiklah, itu tadi adalah sesi coaching pra-observasi. Sampai bertemu lagi pada sesi supervisi akademik dalam kegiatan observasi kelas pada pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Monalisa Isor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Ibu? Baiklah, sebelumnya kita mulai pelajaran. Hari ini Ibu akan diobservasi oleh Bapak Jufrendi Mulyono karena kepala sekolah kita sedang berhalangan. Apakah anak Ibu siap untuk mendukung observasi Ibu? Siap Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran pada hari ini dapat berkah dari Allah dan ilmu yang anak-anak dapatkan nantinya bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas kita yaitu Dion untuk memimpin doa. Siap, bro. Barisan pada guru. Salam.
terlebih dahulu biar pelajaran yang nantinya kita dapatkan kita ingin membangkitkan motivasi kita dalam belajar. Kita melakukan yel-yel sebelum pembelajaran. Oke, silakan Fatan dipandu untuk yel-yelnya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Semangat belajar. Kasih pada didik kami. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengambil absen terlebih dahulu, yang mana dengan absen ini agar Ibu mengetahui siapa dari siswa Ibu nantinya. Semua anak didik Ibu hadir di dalam kelas. Berarti pada hari ini semua anak didik Ibu kelas 5. Pembelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran IPAS, yaitu judulnya teknologi untuk kehidupan. Silakan anak didik Ibu semua membuka buku paketnya, yaitu halaman 95. Baik, di sini anak-anak Ibu semuanya sudah membuka buku paketnya halaman 95. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya akan menyampaikan di sini tujuan dari pembelajaran kita mengenai teknologi untuk berbagai aspek. Yang pertama, teknologi komunikasi. Yang kedua, teknologi di bidang kesehatan. Yang ketiga, teknologi di bidang transportasi. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak Ibu bisa Teknologi adalah suatu hal yang diciptakan manusia untuk mempermudah pekerjaan. Oke, teknologi menurut Ibu adalah suatu yang dibuat oleh manusia yang berguna untuk memudahkan pekerjaan. Bagaimana yang lainnya? Ada yang mau menambahkan tentang pengertian teknologi? Pas. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan Ibu yang kedua. Apakah setiap teknologi itu terhubung dengan listrik? Siapa yang bisa jawab? Apakah teknologi itu terhubung dengan listrik atau pemakaiannya di sini menggunakan listrik? Apa yang bisa jawab? Ayo, apa yang bisa jawab? Silakan. Atan? Oh, silakan Yasmin. Terhubung? Iya, terhubung dengan listrik karena ada yang di cas, ya kan? Terhubung dia dengan listrik supaya dia bisa kita gunakan. Oke. Baik, Ibu ingin satu lagi pertanyaan Ibu, yaitu masih mengenai teknologi. Apakah atau bisakah anak-anak Ibu menyebutkan benda-benda yang termasuk atau dikatakan yaitu teknologi? Siapa yang bisa menyebutkan benda-benda yang akan ikut? Stop, cukup dua, jangan diborong semua, beri teman yang lain untuk berbicara. Oke, menurut Ibu televisi, kulkas itu termasuk teknologi. Baik, silakan yang lainnya. Ada lagi, silakan Michael. Kosmos.
kalau itu kosmos juga termasuk teknologi. Dia dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, yaitu memasak nasi. Itu juga tadi menyampaikan televisi dengan kulkas. Televisi kita bisa mendengarkan berita, bisa mendengarkan berbagai media kita. Ini Ibu contohkan contoh teknologi di bidang komunikasi. Siapa yang bisa menyebutkan gambar yang di depan? Ayo, silakan Azra. Satu-satu aja. Silakan maju nak. Apa itu? Jarum aja yang harus kita tahu, apalagi zaman sekarang sudah canggih, semua terhubung dengan teknologi. Kita lanjutkan sekarang dampaknya. Dampak dari teknologi yang kita gunakan ada dua dampaknya nak. Dampak positif dan dampak negatif. Siapa yang bisa menyebutkan dampak positif dari penggunaan teknologi untuk kehidupan? Ayo, siapa? Dampak positifnya bagi kita.
negatif. Siapa yang bisa sebutkan dampak negatif dari teknologi? Rekan-rekan. Dapat membuat mata rabun karena terkena cahaya radiasi oleh teknologi tersebut. Dampak mata menjadi cepat rabun. Ayo silakan Mereka. Maka kalau kita terlalu sering menggunakan HP, maka kita akan terganggu saraf kita dalam belajar ataupun segala hal lain. Iya, bagus. Ada ketentuan dalam penggunaannya. Paham kan ibu semuanya? Ada lagi nggak kira-kira dampak negatif dari penggunaan teknologi? Ayo ibu, silakan ibu. Mikrofonnya. Kita menjadi malas berbaur dengan orang lain. Ya, kita menjadi malas berbaur dengan orang lain. Baik anak ibu. Nah, kalau teknologi bagian transportasi harus sering diapakan juga? Dicuci, dibersihkan, terus diganti apanya? Olinya, terus dikasih apanya supaya dia hidup? Milnya harus juga kita servis atau kita salon sama dengan orang juga butuh salon supaya apa? Supaya mukanya bersih, awet, dengan teknologi. Oke anak didik itu. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita masuk kepada penilaian, saya ingin siapa dan antara siswa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Silakan. Oh boleh silakan.
Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkannya dengan bijak. Kita bisa mendapatkan banyak manfaat yang membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan menggunakan teknologi secara seimbang agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan atau perilaku. Kesimpulan atau refleksi pembelajaran pada hari ini dengan kata-kata sendiri ya. Kita dapat belajar teknologi ini supaya membantu kebutuhan sehari-hari, karena kita membutuhkan teknologi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian kita harus memahami dampak negatif dan positif, serta harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan menjaga teknologi. Ya, bagus. Ibu akan melanjutkan kegiatan pembelajaran terakhir, yaitu penilaian. Dengan cara Ibu akan membagikan LKPD.
cukupkan sampai di sini. Dan tugas ibu kembali untuk kamu semuanya tetap bukan ditujukan untuk yang 2 orang tadi, supaya lebih paham dan kamu lebih mengerti lagi, dan nanti lebih memuaskan lagi. Tugas ibu hanya satu, mengulang kembali materi tentang teknologi untuk kehidupan, maka nanti di saat kita ujian kita mendapatkan nilai yang lebih tinggi dan bagus lagi. Oke, ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya? Halo juga Pak Juprindi, kabarnya alhamdulillah sehat. Ya, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan saat inilah masuk kita pada kegiatan pasca observasi. Untuk pertama sekali, tentu saya menanyakan bagaimana perasaan Ibu Mona saat sesi observasi kemarin. Baik Pak, perasaan saya selama melakukan tahap observasi, pertamanya mungkin berjalan cukup sesuai dengan harapan, cuman di antara sesuai dengan harapan kita tentu ada rasa gugup, ada rasa kurang percaya diri, namun kita observasi dan dinilai. Nah, observasinya berjalan dengan lancar, di mana di sini dibantu pula dengan peserta didik kita yang alhamdulillah memahami materi dari pelajaran untuk observasi. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah saya observasi. Kemudian tapi Ibu telah mengetahui area-area yang perlu diperbaiki. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin mengucapkan selamat karena strategi pembelajaran diferensiasi yang Ibu terapkan terlihat sangat jelas dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang saya observasi. Saya melihat bagaimana Ibu membagi waktu ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan mereka, dan mereka tanpa aktif berpartisipasi. Bagaimana menurut Ibu dalam penerapannya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya itu. Saya merasa kelompok dengan kemampuan yang lebih rendah memang mereka itu masih bisa nampaknya mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun, saya merasa kurang mampu untuk membagi perhatian mereka secara merata, terutama pada kelompok yang lebih cepat untuk mengerjakan tugasnya. Oh ya, baik Ibu. Ya, saya setuju. Pengelolaan waktu antara kelompok memang bisa menjadi tantangan yang sangat menarik ya, atau sangat menantang gitu dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian kelompok dengan kemampuan yang lebih tinggi terlihat membutuhkan lebih banyak tantangan untuk mengoptimalkan waktu mereka. Bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi ini ke depannya? Baik Pak, saya berpikir bagi kelompok yang lebih cepat untuk menyelesaikan tugasnya, saya menginginkan nantinya yaitu saya memberikan tugas tambahan lainnya atau proyek yang bisa mereka kerjakan secara mandiri, sehingga mereka tetap terstimulasi saat saya memberikan bimbingan lebih pada kelompok lainnya yang lebih rendah dari mereka. Wah, ide bagus itu Bu. Saya sangat menyarankan juga Ibu agar mempertimbangkan penggunaan metode penggunaan berbasis proyek yang melibatkan kerja kolaboratif, sehingga siswa yang lebih cepat bisa memimpin kelompok kecil. Dengan cara ini mereka tidak hanya menyelesaikan tugas tetapi juga membantu siswa yang lain. Ya, betul sekali Pak. Saya rasa itu menjadi solusi yang sangat baik. Saya akan mencoba untuk memasukkan tugas yang lebih menantang dan membuat mereka bisa bekerja sama secara kolaboratif. Ya, baik Ibu. Selain strategi diferensiasi, saya juga memperhatikan cara Ibu memberikan umpan balik. Ibu juga memberikan arahan-arahan yang jelas kepada setiap kelompok.
tapi bagaimana Ibu merasa dalam hal memberikan umpan balik yang spesifik kepada setiap individu ataupun peserta didik Ibu? Saya berusaha di sini mencoba memberikan umpan balik secepat mungkin, tapi terkadang saya merasa terburu-buru, terutama saat waktunya hampir habis. Iya, ya. Saya juga melihat itu, Bu. Dan saya mengapresiasi upaya Ibu. Saya sarankan untuk mencoba strategi umpan balik tertulis yang lebih detail untuk beberapa peserta didik, khususnya mereka yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi. Ibu bisa juga memberikan umpan balik saat kelas berakhir secara individu. Iya Pak, umpan balik tertulis mungkin bisa membantu mereka untuk memperbaiki pemahaman secara mandiri, tentu secara pastinya juga. Ya, benar sekali itu, Bu. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan bagaimana Ibu menangani kelas dan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi. Apakah ada hal lain yang ingin kita diskusikan terkait pengelolaan kelas atau hal yang lain yang mungkin kita perlu diskusikan barangkali, Bu? Saya rasa ingin tahu bagaimana pendapat Bapak tentang cara saya mengelola kelas secara keseluruhan. Apakah ada hal yang mesti saya harus tingkatkan ke depannya? Ya, baik, Bu. Secara keseluruhan Ibu sudah cukup baik dalam mengelola kelas. Saya melihat Ibu menggunakan isyarat nonverbal untuk menenangkan siswa yang berisik, dan itu adalah sangat efektif. Namun mungkin Ibu bisa memperbaiki transisi antar kegiatan agar lebih efisien. Waktu transisi masih memakan waktu yang cukup lama, terutama saat pergantian kegiatan antar kelompok seperti itu. Terima kasih Bapak, saya setuju dan saya merasa transisinya memang kurang lancar. Saya akan mencoba menggunakan metode yang lebih terstruktur untuk mempercepat terjadinya transisi ini. Ya, bagus sekali. Saya rasa dengan sedikit nanti Ibu berlatih, transisi itu bisa lebih cepat dan secara keseluruhan penguasaannya. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang sudah berlangsung. Saya yakin siswa Ibu dapat mendapatkan manfaat yang begitu besar dari strategi yang sudah Ibu terapkan, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Terakhir ini, Bu, boleh saya bertanya lagi, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi kita pada hari ini? Hal yang saya dapatkan itu Pak, tentunya saya merasa sangat senang Pak, karena dengan adanya observasi ini saya mengetahui area mana yang mesti harus saya kembangkan, dan dalam kegiatan pembelajarannya apa yang harus saya tingkatkan. Kemudian saya juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan observasi ini kan semuanya dilakukan demi kemajuan kita dalam mendidik peserta didik kita agar mereka lebih bergiat dalam belajar, kemudian mereka lebih bisa meningkatkan prestasinya, apalagi terkhusus di SD kita, di SDN Sulawesi Utara. Ya, alhamdulillah baik sekali, Bu. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi rekan observasi saya. Saya sangat senang dan bisa mendampingi Ibu dalam proses ini. Saya yakin kedepannya akan semakin baik. Kita akan terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini. Semoga kedepannya kita juga tetap menjalin kolaborasi dan juga komunikasi dalam berbagai permasalahan. Tentunya tidak sungkan-sungkan melakukan coaching kepada saya dan juga kepada rekan sejawat yang lainnya. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak telah berpartisipasi. Ya, demikianlah seksi observasi yang telah saya lakukan, yaitu saya Jufri Enzi Mulyono bersama Ibu Mona Lisa Iswar, rekan sejawat saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.